Dari hadis riwayat Tirmidzi yang artinya berbunyi, seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sehelai sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi seteguk minum sekalipun kepada orang-orang kafir. Sesuai dengan hadis itu, menurut saya, walaupun di dunia punya istri cantik luar biasa, harta banyak, rumah gedong kayak istana, punya suami ganteng yang bikin bangga dibawa kemana-mana, tetap aja di mata Allah nilai keduniaan nggak lebih dari harga sebelah sayap nyamuk. Itu menandakan bahwasannya dunia itu tidak ada nilainya di mata Allah. Oleh karena itu, saya di sini akan membahas tentang dua sifat familiarnya Allah. Insya Allah semua orang Islam mesti tahu dua sifat ini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman sendiri artinya pengasih. Sifat Allah yang satu ini cenderung perihal keduniaan, sebab sifat pengasihnya Allah itu bisa dirasakan oleh seluruh makhluknya, walaupun kadar nikmat yang diberikannya itu beda-beda. Contoh gampangnya, ya seperti di atas tadi, orang kafir yang tidak percaya Allah pun oleh Allah tidak hanya diberi minum, tapi mungkin ada yang diberikan rumah dan mobil mewah. Mereka diberikan kesuksesan duniawi. Lalu sifat kedua adalah Ar-Rahim, yang artinya penyayang. Sifat yang satu ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang iman saja. Tapi permasalahannya, kita nggak tahu Allah datang ke diri kita dengan sifat yang mana. Sehingga timbul pertanyaan, apakah Allah penyayang dengan kita? Atau cuma sebagai pengasih saja? Atau malah tidak keduanya? Kita tidak bisa menjawabnya, tapi kita bisa memprediksinya. Mari kita analogikan bagaimana cara memprediksi sifat kerohimannya Allah atau sifat penyayangnya Allah. Sebelumnya, kita analogikan terlebih dahulu apa itu perbedaan antara pengasih dan penyayang dilihat dari perspektif manusia. Kira-kira seperti inilah pengasih. Dan kira-kira seperti inilah penyayang. Dari kedua dialog tersebut, saya sedikit bisa menyimpulkan, yaitu terkadang dikasih itu belum tentu sayang. Dan terkadang nggak dikasih bukan berarti nggak sayang. So, kalau dialog ini kita kaitkan dengan masalah agama, saya bisa menyimpulkan orang yang diberi berbagai macam kecukupan di bumi ini belum tentu Allah sayang dengannya. Karena menurut analogi percakapan ini, orang yang disayang Allah adalah orang yang masih diberikan teguran ketika ia dalam kesalahan. Mudahnya begini, ketika lo berbuat dosa, lalu setelah melakukan dosa tersebut, lo menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang harus lo tobatin, itu tandanya Allah masih sayang sama lo. Contohnya pacaran. Lu pacaran, terus sometimes lu menyadari bahwa apa yang lu lakuin itu justru isinya dosa semua, dan lu sadar lu harus tobatin semua itu. Itu pertanda Allah masih sayang sama lu. Mungkin lu sebenarnya calon penghuni surga,
yang saat ini sedang dikodar berbuat salah aja. Atau ketika lo pengen berbuat dosa, tapi di hati lo tiba-tiba berasa ada yang ngingetin, yang akhirnya ngebuat lo nggak jadi berbuat dosa itu, fix Allah masih sayang sama lo. Contohnya ditembak. Lo misalnya ditembak sama seseorang, dia mau lo jadi pacarnya. Terus karena lo tahu bahwa sebenarnya pacaran itu dilarang, hati lo bergejolak. Dan pada akhirnya lo ngambil keputusan untuk menolaknya dengan maksud untuk menjaga keimanan lo. Fix Allah udah nyelamatin diri lo dan keimanan lo. Allah sayang sama lo. Berbahagialah ketika kamu masih sadar di saat kamu berbuat dosa. Itu tandanya Allah masih sayang padamu. Namun, silahkan bersedih ketika kamu berbuat dosa, kamu nyaman melakukannya. Bahkan, menganggap itu hanyalah hal biasa. Boleh jadi Allah telah jauh melupakanmu. Ketika kamu dibiarkan oleh Allah tenggelam di dalam dosa-dosa yang kamu buat, bisa disinyalir Allah hanya bersifat kepadamu sebagai Tuhan kepada hambanya. Namun, ia tidak sayang dengan kamu sebagai orang iman.